Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat YouTube semuanya, jumpa lagi di channel MyEngineer_IG. Nah kali ini di depan kita udah ada sebuah bor yang dulu pernah saya modifikasi jadi 2 arah putaran. Jadi sekali ini saya butuhnya untuk mengatur kecepatannya untuk memperlambat sebenarnya. Jadi kalau untuk masang baut atau sekrup sedikit susah karena kecepatannya itu 2600 rpm. Ini saya akan turunkan dulu kecepatannya untuk pemasangan baut dan sekrup dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya di channel-channel lain, channel YouTube lain juga banyak ada yang bikin menggunakan dimer, tapi ini kreasi saya sendiri dengan desain saya sendiri. Jadi apa-apa saja bahannya, mari kita saksikan berikut ini. Jadi untuk membuat controller atau pengatur kecepatan dari mesin bor itu, karena saya menggunakan sebuah box saja seperti ini. Kemudian ini untuk inputnya, jadi kabelnya saya bikin fleksibel, bisa lepas-lepas, dan ini untuk outputnya, kabel jack outputnya. Dan saya nggak menggunakan fuse, tapi saya menggunakan thermal breaker. Jadi ini sama seperti MCB prinsip kerjanya. Jadi jika ada overload atau mau singkat, tombolnya akan nyembul keluar, jadi bisa ketekan lagi. Nah, dan pastinya yang penting utama itu adalah ini variable speed ini. Rangkaian variable speed yang perlu sebelumnya pernah saya review juga. Jadi baru kesempatannya mau bikin boxnya atau mau bikin alatnya lebih bagusnya saat ini. Jadi kita mulai aja langsung. Saya udah bikin markingnya juga untuk komponen ini. Nah, sini sudah saya lubangi, lubangnya sudah sesuai. Jadi ini agak sedikit tipis ya kalau saya perhatikan. Jadi antara heatsink dengan outputnya kayak cukup tipis, jadi saya putuskan memakai isolasi bakar aja nanti. Saya akan pasang dulu kabelnya.
Oke, ini udah saya tempel untuk indikatornya, sampai LED-nya, dan juga bagian belakangnya udah saya kasih stiker. Jadi biar nggak polos saja, saya kasih stiker. Ini untuk putar potensionya. Ini bagian sini masih ada stikernya, kalau nggak salah. Saya ambil dulu. Nah, jadi berhubung mau kita rakit lagi, jadi ini udah saya pasang stiker di atasnya, lampu indikator udah pasang, dan ini stiker untuk bagian sini. Jadi emang saya bikin cuma bagian atas dan bagian depan aja yang saya kasih stiker. Jadi untuk desainnya bisa cari di Google, untuk ini desain batik saya pakai, dan digabung dari Indonesia gitu kan. Nah, digabung kayak gini. Saya akan pasang dulu stikernya. Nah, ini stikernya udah saya tempel. Saya nggak sempat ngerekamnya karena juga posisinya juga susah untuk nempel stiker sambil ngerekam video. Jadi tinggal saya bolongin pakai cutter. Ya, mudah-mudahan lubang yang dibuat tadi pas posisinya dengan yang putih. Bismillah aja. Dan kita bisa pasang ini di dalamnya. Oke, dan kayaknya lumayan pas walaupun agak sedikit mereng. Ya, namanya juga handmade. Oke, dan ini saya pengkokkan lagi sedikit biar bisa masuk ini.
Nah, ini tampilannya udah selesai dan beberapa bautnya udah saya pasang juga. Bagian outputnya ini untuk reset jika konslet atau ada overload. Dan ini untuk input, jadi bisa portable, mau kita bawa pindah-pindah atau kemanapun, kita tinggal colok. Jadi nggak ribet untuk penggunaan kabel ya. Jadi kabelnya bisa dicolok di mana saja, bisa dilepas. Dan saya akan coba tes nyalakan di sini. Nah, lampunya udah menyala, lampu indikatornya. Saya akan coba lepas. Lihat. Oke, berarti supply udah masuk ke outputnya. Sekarang saya akan coba menggunakan bor listrik saya. Oke, ini bornya. Seperti biasa, saya kunci switchnya. Oops, dan kita coba jalankan bornya. Akan pasang ke sini. Pastikan yang kunci 0, cepetan 0. Dan harus dipastikan sedikit tidak boleh ada air atau yang lainnya. Karena bisa didorong terlalu dalam, bisa. Oh, tidak muat. Oke, kita coba aja. Putar perlahan. Oke, dan berhasil, dan hasilnya pun juga lebih bagus. Cuma ada kelebihan karena switchnya itu emang kurang bisa lebih dalam, jadi harus hati-hati dalam penggunaannya. Jadi LED-nya masih bisa menyala dengan 220 volt tanpa saya arahkan ke DC. Saya akan matikan flashernya dulu. Tuh, LED-nya. Jadi untuk LED-nya bisa pakai resistor 100 kilo ohm untuk menyalakan ke 220 volt AC. Oke, nanti saya akan coba di mesin yang agak besar. Jadi saya akan coba mesin lainnya dan coba untuk ngetes nantinya alat ini, karena portable jadi bisa dilepas-lepas seperti itu, dan juga lebih ringan. Ini palingan sekitar 200 gram beratnya, nggak terlalu berat. Oke, tunggu aja, nanti saya akan coba di mesin yang lain. Nah, jadi di sini saya akan mencoba alat dimmer ini atau speed controller ini pada mesin pengering bawang. Jadi ya kadang kita butuh pengaturan kecepatan juga untuk mengatur tingkat kekeringan dari suatu makanan. Jadi agar tidak terlampau kering ataupun kita butuh juga sedikit minyak di dalamnya.
Jadi sebenarnya mesin pengering ini biar makanan lebih awet. Tapi ya beberapa kita butuh juga. eh, Nah, jadi untuk motornya sendiri dia menggunakan motor kapasitor. Jadi ini motor pompa Shimizu. Jadi ini saya beli dulunya untuk bikin goreng dari bawang goreng untuk orang tua saya. Jadi ini motornya jenis motor kapasitor. Jadi biasanya saya kan nyobanya itu motor universal kayak motor bor sama gerinda. Jadi untuk kali ini kita coba untuk menggunakan motor kapasitor. Kita akan coba menyalakannya. Jadi kondisinya sedikit agak berat untuk motor putaran motornya, karena emang pulinya itu sendiri mungkin waktu desainnya ini emang agak sedikit bermasalah, sehingga putaran motor start awal itu emang berat. Ini agak mendengung di awal. Nah, di sini saya akan coba mengatur kecepatannya step by step. Jadi ini saya kasih speednya maksimal dulu. Jadi baru saya turunkan kecepatannya. Nah, kita lanjut untuk percobaannya menggunakan mesin pemarut kelapa. Jadi ini sama seperti motor yang tadi. Jenis motor tujuan yang digunakan adalah motor kapasitor. Ini saya lagi persiapan dulu. Jadi saya mencoba dengan menggunakan motor pemarut kelapa ini karena tidak ada beban kayak yang pengering bawang tadi, kan lumayan berat. Kalau ini kan saya istilahnya tanpa beban. Coba untuk motor perputarannya. Jadi seperti halnya motor pengering bawang tadi, ini memang agak susah juga untuk start awalnya. Ini kemungkinan karena jenis motornya yang digunakan adalah motor tipe kapasitor. Jadi untuk dimmer mungkin lebih baik menggunakan motor jenis universal agar lebih mudah untuk mengatur kecepatannya daripada menggunakan motor kapasitor. Walaupun sebenarnya masih bisa, tapi harus kapasitor harus tanpa beban dulu, baru bisa kita atur kecepatan melalui dimmer.